Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Irawan dengan NPM 19510103004, Prodi Ekonomi Syariah, kelas D semester 5, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menyampaikan resumen metode penelitian untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Langsung saja ke materi pertama. Baik, di sini ada pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah metode secara ilmiah dalam tujuan tertentu dengan cara mengumpulkan data atau cara untuk kita melakukan penelitian yang baik dan benar. Metode penelitian dapat dikatakan bahwa suatu cara atau metode dalam penyusunan hasil penelitian seperti skripsi. Baik, di pertemuan pertama kita membahas mengenai kontrak kuliah. Adapun pembahasan pertama ialah materi diskusi, wajib dirangkum, dikirim pertemuan slide, dan wajib di print out. Dan kedua, dalam perkuliahan diwajibkan mencatat agar setelah selesai perkuliahan agar tidak lupa. Dan yang ketiga ada keaktifan. Garis hijau melambangkan bahwa mahasiswa atau mahasiswi tersebut aktif dalam perkuliahan, dan garis biru menandakan bahwa mahasiswa atau mahasiswi telah absensi hadir dalam perkuliahan tersebut, dan garis merah menandakan bahwa mahasiswa atau mahasiswi tidak mengikuti atau tidak mengisi absensi perkuliahan tersebut. Dan yang keempat ada UTS dan UAS berupa paper atau makalah dan art yang disubmit atau dikirim ke jurnal ilmiah. Yang terakhir ada sebelum UAS dilaksanakan, sudah mengumpulkan atau sudah mensubmit jika tembus ke jurnal ilmiah. Selanjutnya ada rules dalam membuat paper. Yang pertama ada identitas penulis, dan yang kedua ada abstrak, ketiga ada pendahuluan, keempat ada landasan dasar Al-Quran dan hadis, kelima ada konsep dan pembahasan pertama, keenam ada konsep dan pembahasan kedua, 7 ada tawaran penulis, 8 ada kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Dan ada penjelasan di sini, wajib menggunakan manajemen referensi Mendeley atau aplikasi Mendeley. Yang kedua ada perbanyak rujukan referensi, jurnal ilmiah, dan buku berbahasa asing. Yang ketiga ada usahakan tiap paragraf gunakan referensi yang berbeda-beda. Yang keempat ada menggunakan middle note atau yang disebut dengan modi note. Yang kelima ada minimal 18 referensi rujukan. Yang keenam ada 12-15 halaman, sudah termasuk referensi dan lain-lain. Dan yang terakhir ada ukuran kertas A4, lens space-nya ada 1,15, ukuran atas dan kiri 4 cm, ukuran kanan dan bawah 3 cm. Adapun pertemuan kedua di sini ada kita membahas mengenai poin dalam penulisan paper. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada poin literatur review, dan yang ketiga ada poin metode penelitian, yang keempat ada poin hasil dan pembahasan, kelima ada poin kesimpulan, dan poin keenam itu saran, dan poin yang terakhir ialah referensi. Yang selanjutnya ada kisi-kisi dalam pendahuluan. Isi dalam pendahuluan itu apa saja, yaitu latar belakang,
data dan fenomena dan tujuan latar belakang tersebut. Tujuan latar belakang tersebut merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa semua karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Slide selanjutnya ialah ada research gap, terus ada kesenjangan penelitian, dan kesenjangan penelitian harus ada cari perbedaannya antara yang pertama itu ada perbedaan teori dan praktek, dan yang kedua ada perbedaan hasil penelitian terdahulunya. Slide selanjutnya ada cara menentukan judul yang spesifik. Di sini ada X1. X1 seperti contohnya pertumbuhan ekonomi, dan X2-nya ialah kesejahteraan. Y-nya ialah indeks pembangunan manusia. Mengapa semua itu bisa dikatakan contoh X1, X2, dan Y? Yaitulah pertumbuhan ekonomi karena kita mengambil judulnya seperti analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan Islami, dan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia menurut perspektif Islam. Pertemuan ke-6 kita membahas mengenai cara menulis referensi body note. Yang pertama ada seperti bisa dilihat sendiri, ada contohnya Senduk dalam kurung 2000 menyatakan bahwa, dan yang kedua jenisnya seperti menurut Senduk dalam kurung 2000, yang ketiga ada dalam kurung Senduk, 2020. Yang keempat ada titik-titik menurut Senduk dalam kurung 2020. Dan yang kelima ada seperti cara penulisan cover untuk universitas. Kita ambil contoh seperti Universitas Islam Negeri, itu dalam kurung UIN. Dan setelah dapat materinya, kemudian cek penelitian terdahulunya. Yang pertama, bisa dengan cara pilih metode penelitian kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua ada terjun ke lapangan langsung. Yang ketiga ada menganalisis. Dan keempat ada cek bagaimana prosesnya. Yang kelima ada kita bisa mewawancari langsung. Yang keenam observasi. Dan yang terakhir bisa menggunakan kuesioner pengukur. Baik, di pertemuan ke-7 kita membahas mengenai cara mengupload artikel ke jurnal. Yang pertama kita bisa melihat database yang diberikan oleh Bapak Iqbal Fasa yang berbentuk Excel, kemudian melihat linknya, email, dan nomor WhatsApp-nya. Selanjutnya kita cek akreditasi jurnalnya. Kita direkomendasikan untuk memilih akreditas di Sinta 4, 5, dan 6 atau yang belum terakreditasi sama sekali. Kemungkinan besar bisa submit karena masih mudah. Dan jangan memilih akreditasi Sinta 3, 2, 1 itu karena sulit dijangkau dan karena jam terbang kita yang belum tinggi seperti dosen. Yang ketiga, kita bisa memilih jadwal upload yang lebih dari 2, yakni 4 itu lebih bagus. Seperti contoh di bulan Agustus, Oktober, Desember, Februari. Dan bulan terbit artikel pilihlah yang akan terbit pada Januari mendatang. Dan yang keempat, kita bisa membuka link, melihat di archive, kemudian lihat yang sudah terbit, kemudian kita download dan ubah ke artikel Anda yang sama persis seperti yang diatur oleh artikel dari pihak penerbitnya.
Dan yang kelima, kita register atau mendaftar, kemudian mengisi data diri dan jurnal, dan untuk submit jurnal hingga akhir sampai selesai. Dan yang keenam itu ada kita mengkonfirmasi dari pihak penerbit, akankah layak terbit atau ditolak sama sekali. Dan yang terakhir, apabila jika tidak ada kepastian dari penerbitnya, kita meminta izin untuk mencabut artikel yang sudah kita submit dan kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel kita. Dalam pertemuan ke-9, kami membahas mengenai hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis ialah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis juga diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Seperti misalnya X1, tingkat suku bunga, dan Y-nya, pendapatan nasional. Dalam pengembangan hipotesis terdapat 4 item, yaitu yang pertama ada teori dan konsep yang mendukung. Yang kedua ada hasil penelitian terdahulu yang mendukung. Dan yang ketiga ada hasil penelitian terdahulu yang tidak mendukung. Dan yang keempat ada argumentasi dari penulis. Bisa dilihat contohnya seperti H1 tersebut. Apabila dalam penelitian terdapat dua variabel X atau dependent, sedangkan variabel Y independen hanya satu, maka harus dibuat dua hipotesis. Misalnya, H1 sama dengan X1 mendekati Y. H2 sama dengan X2 mendekati Y. Miniskripsi biasanya memiliki bab yang terbilang lebih sedikit, semisal hanya terdiri atas 3 bab: pendahuluan, pembahasan, serta hasil dan kesimpulan. Selain itu, miniskripsi juga dapat berupa artikel atau paper atau jurnal. Dan dalam pertemuan ke-10, kami membahas mengenai pengembangan hipotesis. Seperti bisa dilihat di slide, ada X1. Kita mengambil contoh kepemimpinan Islam. X2-nya motivasi kerja Islami. X3-nya kepuasan kerja Islami. Dan Y-nya kinerja karyawan Islami. Kita membahas mengenai 3-4 hipotesis. X1 sama dengan Y, X2 sama dengan Y, X3 sama dengan Y. Jadi, X1, X2, X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Baik, di pembahasan terakhir ada contoh pengembangan hipotesis. Kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan Islami. Yang pertama ada teori, konsep, dan pembahasan yang relevan dengan kedua variabel tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan tidak mendukung, serta alasannya. Dan yang kedua, argumentasi dari peneliti itu sendiri, yakni cukup menyimpulkan dari poin pertama hingga kedua. H1, kepemimpinan Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan berbasis nilai Islam. H2-nya, motivasi kinerja Islami berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Islami. Not parafrase yaitu kita sudah mengetahui intinya, namun kita kembangkan kembali, jadi tidak akan sama persis seperti yang kita copy paste jurnalnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.